Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Tuhan aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara terkasih, Rasul Paulus menasihatkan supaya kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi saudara terkasih, apakah ini menandakan bahwa Tuhan meminta imbalan dari kita karena kematian Yesus? Ya sebenarnya sih bukan meminta imbalan ya, karena Tuhan Yehova tidak pernah meminta apa-apa dari kita. Dialah yang memiliki segalanya, seperti itu. Tapi yang dinasihatkan Rasul Paulus di sini adalah supaya kita bisa menikmati kehidupan surgawi seperti yang didoakan, yang diajarkan oleh Kristus kepada kita. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan dalam kitab Wahyu juga dikatakan bahwa menyambut kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali, kita akan dimateraikan oleh perbuatan-perbuatan baik ya, perbuatan-perbuatan yang menjauhi kejahatan. Itulah yang mementeraikan kita nanti sehingga kita layak hidup atau tinggal dalam Yerusalem yang baru. Jadi Rasul Paulus di sini menasihatkan kita supaya mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus ya. Itu bukan berarti Tuhan mau minta imbalan ya. Tapi itu adalah hasil dari kepercayaan kita kepada Yesus Kristus yang sudah mati untuk menebus kita dari segala kutuk dosa ya, yang turut membangkitkan kita bersama dengan kebangkitannya sehingga kita hidup dalam roh. Jadi itulah hasil dari kepercayaan kita kepada kematian Yesus Kristus dan kebangkitannya. Nah, jadi kita hidup baru ya, kita hidup baru. Jadi hidup baru itu artinya mulai hidup dalam roh. Nah, roh itu menginginkan hal-hal yang baik. Ya kita tahu bahwa Taurat Yehova adalah semuanya mengajarkan hal-hal yang baik untuk yang mengasihi, penerapan kasih semua di situ. Jadi yang luar biasanya, yang sangat indahnya adalah bahwa kutuk dosa akibat pelanggaran kita terhadap Taurat Yehova itu sudah dihilangkan oleh kematian Yesus Kristus. Jadi kita sudah lapang, kita menjalani Taurat itu dengan lapang, dengan sukacita, damai sejahtera, dengan tulus, dengan ikhlas ya, tidak tanpa ada tuntutan yang lain. Jadi seperti paradoks sebenarnya Yesus memberitakan kasih karunia, tapi ya sebenarnya tuntutannya malah lebih lebih detail lagi kasih yang diharapkan Yesus Kristus, melebihi dari lebih detail lagi penerapan Taurat Yehova yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Begitu juga Rasul Paulus, dia mengajarkan kasih karunia, padahal ya seperti paradoks, malah sebenarnya yang dituntut malah lebih baik dari ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Jadi jangan meremehkan Taurat Yehova. Jangan pernah berpikir bahwa dengan kedatangan Yesus Kristus Taurat Yehova tidak berlaku lagi. Malahan yang setelah kita sadari ya kasih karunia Yehova itu bahwa ya justru setelah kita menerima kasih karunia melalui kedatangan Yesus Kristus ke dunia ini, kita justru malah lebih detail menerapkan Taurat Yehova itu. Jadi ya seperti Yesus Kristus berkata, hanya menoleh wanita aja pun katanya sudah menoleh wanita dan menginginkannya udah berzina, seperti artinya kan lebih detail lagi seperti itu. Ya kalau musuh mau menampar pipi kananmu, beri lagi pipi kirimu, artinya kan itu lebih detail lagi mengasihi sesama seperti yang telah diajarkan dalam Taurat Yehova yang diberikan kepada Musa. Jadi ya, saudara yang terkasih ya, mari kita bersuka karena Yehova telah memberikan anak yang tunggal Yesus Kristus sebagai korban untuk menebus kita dari segala kutuk dosa, sehingga kita bisa leluasa dengan kasih, malah lebih detail lagi melakukan Taurat Yehova. Apa yang diajarkan dalam Taurat Yehova itu semua adalah penerapan kasih. Diajarkan jangan makan hewan yang seperti ini ya, jangan makan ya, hewan yang seperti ikan yang seperti ini nggak boleh dimakan, jangan makan ya. Jadi semuanya itu untuk mengasihi kita, semua untuk kebaikan kita. Jadi banyak hal-hal lagi dalam Taurat Yehova yang penerapannya sungguh luar biasa, yang berdampak kepada
keindahan ya, harmoni alam semesta, harmoni sesama manusia ya. Jadi sungguh luar biasa kasih Yehova memberikan Tauratnya, dan sekaligus juga memberikan anak itu Yesus Kristus bagi kita, supaya kita bisa bersama dengan Roh Yehova berjalan atau melakukan Taurat itu dengan kekuatan baru, dengan sukacita dan sejahtera. Terima kasih, terpujilah Yehova Tuhan semesta alam. Haleluya, amin.